Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, kebaikan-Mu yang kami terima. Kami pada hari ini sungguh bersuka cita atas kesehatan dan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu dapat menopang hidup kami dan tentunya mengiring jalan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Rom pasal 3 ayat 23. Rom pasal 3 ayat 23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu sebagian dari kita pernah berkata-kata atau pernah bertanya, kenapa semua orang berdosa? Kenapa semua orang berdosa, termasuk orang yang kecil, termasuk orang dewasa, termasuk orang yang di luar negeri, termasuk orang yang di pedesaan? Kenapa semua kami berdosa? Mungkin pertanyaan itu sering timbul dalam benak kita. Lalu kitab ini yang menjawab keraguan-keraguan kita akan hal itu. Karena kitab ini menerangkan, boleh kita baca nanti di dalam pasal 5, kenapa manusia semua berdosa. Itu diakibatkan karena dosa warisan. Artinya dosa warisan itu orang pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa, telah berdosa, dan itulah dosa warisan. Sehingga akibat daripada dosa mereka, dosa orang pertama, maka semua orang gagal mencapai standar kemuliaan Allah. Semua kita gagal mencapai standar kemuliaan Tuhan, dan semua kita membutuhkan kasih penebusan dalam Yesus Kristus. Karena akibat daripada dosa itu, tidak ada lagi seorang pun yang benar mencari kemuliaan Tuhan. Tidak ada pun salah satu dari kita yang benar mencari kemuliaan kita. Kita bisa baca nanti sampai mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 20 di dalam nats ini. Dan dosa ini adalah kondisi bawaan, ya, kondisi bawaan yang membawa kita cenderung melanggar dan akhirnya membawa kita kepada dosa pribadi. Dosa pribadi itulah keadaan dosa manusia. Sehingga dengan keadaan itu, dengan situasi kita adalah semua orang berdosa, maka perlu ada perbaikan hubungan kepada Allah. Maka perlu ada yang mendamaikan kita kepada Allah, karena kita tidak layak lagi di hadapan Allah. Tidak layak lagi di hadapan Allah, sehingga harus ada satu penyambung atau pendamai kita dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus Kristus itu adalah jalan pendamai bagi kita kepada Allah Bapa. Sehingga
hubungan kita didamaikan. Yang tadi kita tidak lagi layak di hadapannya karena keberdosaan kita, lalu Yesus Kristuslah yang sering kita sebut penebus dosa kita, penebus dosa dan kematian kita. Yesus Kristuslah yang diberikan oleh Tuhan Allah menjadi jalan perdamaian bagi kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Kristus, karena itu diberikan oleh Tuhan Allah sebagai jalan pendamai. Dan melalui nats ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajarkan untuk tahu diri. Artinya memahami situasi kita orang berdosa. Jadi melalui nats ini kita juga diajarkan supaya selalu merendahkan diri, tidak sombong. Artinya tidak ada boleh yang merasa dirinya sempurna, tidak ada boleh yang merasa dirinya lebih hebat, lebih benar. Orang lain itu berdosa, orang lain itu tidak layak jika disandingkan dengan kita, tidak layak jika disamakan dengan kita. Oh, kami tidak, kami adalah orang yang benar, mereka orang berdosa, tidak boleh ngumpul, tidak boleh jalan bareng. Tidak ada alasan bagi kita untuk itu. Kasih penebusan Tuhan, karya penebusan Tuhan melalui Yesus Kristus justru menyadarkan kita, justru membuat kita untuk semakin rendah hati dan betul-betul taat, setia, dan betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan karena penebusan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Marilah bersukacita. Marilah bersukacita karena Allah telah memberikan Yesus Kristus. Karena kita telah diselamatkan. Karena kita telah didamaikan dengan Allah Bapa, sehingga yang tidak layak kita menjadi layak. Semua kita ditebusnya, semua kita dilayakkannya, semua kita dipilihnya. Untuk itu marilah bersukacita atas karya penebusan itu. Bersukacita menerima Yesus di dalam hidup kita dan melakukan segala perintahnya, melakukan buah daripada penyelamatan itu di dalam hidup kita. Bersukacita sehingga tidak perlu lagi menangisi dosa, tidak perlu lagi bersedih di dalam dosa, tidak perlu lagi takut karena dosa dan kematian, karena kita sudah dimenangkan, karena kita sudah diselamatkan. Jangan lagi gemar dalam melakukan dosa, tetapi orang yang sudah diselamatkan baiknya menjaga diri masing-masing untuk selalu jauh daripada perbuatan dosa. Lakukanlah hal-hal yang benar di dalam hidup kita ini, terutama Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamatkan teman-teman. Mari sadarkan teman-teman yang masih suka melakukan dosa, yang hidup dalam dosa dan kegelapan. Itu tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah diangkat dari gelap ke terang. Tuhan, itu yang menjadi tugas kita, yaitu untuk mengingatkan, membawa mereka ke jalan yang benar, mengingatkan atas dosa mereka, atas kesalahan mereka, sehingga mereka tidak lagi diam hidup di dalam perbuatan dunia ini. Melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa kita adalah orang yang lemah, sehingga perlu topangan, yaitu mintalah topangan Tuhan, bimbingan Tuhan, kasih Tuhan untuk selalu mengawal hidup kita, sehingga kita tetap berjalan di dalam terang dan kebenaran Tuhan. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengingat bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, amanginang, jadi tidak perlu menyombongkan diri. Kita sama-sama dipilih, kita sama-sama diselamatkan, tidak ada yang spesial. Kita semua spesial di mata Tuhan. Jadi sehingga sama di hadapannya. Untuk itu jangan ada yang merasa beda dari yang lain. Kita semua sama, dan mari sama-sama menjaga penyelamatan itu. Mari sama-sama menjaga kekudusan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami
Engkaulah yang menebus kami melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Sehingga melalui itu kami boleh hidup di dalam terang-Mu Bapa. Kami boleh hidup menurut kehendak-Mu, menjauhi segala larangan-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Semoga firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami layak menjadi saksi-saksi Kristus di hari mendatang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.